Kembali bersama kami, pemerintah pusat memperpanjang kembali masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM yaitu 4 Januari hingga 17 Januari 2022. Selain memperpanjang masa PPKM, pemerintah pusat menaikkan status PPKM sejumlah daerah, salah satunya DKI Jakarta yang naik ke level 2. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, status PPKM untuk DKI Jakarta mengalami peningkatan atau naik level 2 sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kemendagri. Status PPKM DKI yang kembali ke level 2 ini mengacu pada kondisi wilayah penyangga yaitu Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang yang masih harus ditingkatkan dalam hal vaksinasi dan tidak berhubungan dengan munculnya dan meningkatnya virus COVID-19 varian Omicron. PPKM level 2 ada penambahan, ini mengikuti ketentuan aturan dari instruksi Mendagri. Memang sekarang Jakarta itu harus juga memperhatikan wilayah daerah penyangga, Bekasi, Kabupaten, Kota, Bogor, Tangsel, Tangerang, dan lain sebagainya. Tapi berkaitan dengan Omikron, Pak? Jadi mengacu pada wilayah tersebut yang masih perlu ditingkatkan lagi. Ya, DKI Jakarta mengalami kenaikan ke level 2, sejumlah aturan baru juga disesuaikan dan berikut aturan terbaru PPKM level 2 di ibu kota. Ya, status PPKM DKI naik menjadi level 2 sehingga sejumlah aturan disesuaikan termasuk aturan operasional mal. Lalu bagaimana dampak kenaikan status PPKM di Jakarta terhadap pelaku usaha mal? Kita akan berbincang langsung dengan Bapak Alfonsus Wijaya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Selamat sore Pak Alfons. Selamat sore Mas Juno, salam sehat. Salam sehat Pak, kita tahu ini ada aturan baru level 2, apakah ada perubahan tertentu untuk para pengusaha mal seperti itu, pusat perbelanjaan? Iya, saya kira kalau perubahan level memang kami sudah terbiasa begitu ya. Jadi memang kan selama ini juga perubahan level berjenjang mulai dari 4, 3, 2, 1. Jadi saya kira kalau dari sisi operasional seharusnya tidak menjadi banyak kendala karena memang mal sudah pernah mengalami juga di level 3 ya, di level 2 dan sebagainya. Tetapi tentunya yang pasti akan berpengaruh terhadap tingkat kunjungan, yang mana sebetulnya tren tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan itu sudah trennya naik terus. Sejak pemerintah memberikan pelonggaran sejak awal Agustus 2021 yang lalu. Jadi memang trennya peningkatan terus, apalagi memang terakhir kan masuk di level 1 begitu ya. Nah sekarang ada pembatasan kembali, tentunya ini akan berpengaruh terhadap tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan. Demikian. Jadi dari Agustus tingkat kunjungan memang naik signifikan ya Pak ya, itu yang dirasakan karena ya kita juga bisa lihat kondisinya di lapangan memang seperti itu. Kalau bicara mengenai mekanisme sendiri atau detail Pak, ini kan kita dari level 1 ke level 2, ada perubahan jam kah, ada hal-hal lain yang menjadi concern dari para pelaku usaha mal? Ya, yang utama adalah pembatasan kapasitas tentunya. Jadi sekarang ini di level 2 hanya dibatasi dengan 50% dari total kapasitas pengunjung. Kemudian jam operasional hanya diperkenankan sampai dengan jam 9 malam begitu ya. Jadi saya rasa dua hal ini yang signifikan yang harus diberlakukan oleh pusat perbelanjaan. Tetapi saya kira di satu sisi memang kita harus memperhatikan mengenai pembatasan ini dikarenakan tujuan yang dihindari yang utama oleh pusat perbelanjaan sebetulnya adalah penutupan usaha. Jangan sampai terjadi lagi penutupan usaha. Jadi memang keseimbangan ini yang harus diatur antara kebutuhan roda perekonomian bergerak dan di satu sisi juga bagaimana kesehatan terjaga. Jadi saya kira target kami adalah jangan sampai terjadi penutupan usaha. Jadi saya kira ini karena kalau terjadi penutupan usaha dampaknya ini akan jauh lebih berat dari penutupan usaha sebelumnya. Tahun 2020 di DKI Jakarta ada penutupan usaha selama 3 bulan, kemudian kemarin di tahun 2021 itu penutupan usaha kurang lebih 1 bulan, itu di bulan Juli. Nah kalau sampai nanti terjadi lagi penutupan usaha ini dampaknya akan jauh lebih berat daripada yang dua penutupan sebelumnya. Jadi saya kira ini yang harus kita hindari, oleh karenanya memang
tentunya kehati-hatian ini harus kita jaga bersama supaya jangan sampai terjadi lagi lonjakan kasus positif yang mengakibatkan penutupan usaha. Demikian. Kalau kita bicara keberatan atau mungkin pendapat seperti itu dari teman-teman para pelaku usaha mal dan juga tenan-tenan dan pekerja di mal sendiri, apa sih Pak yang menjadi concern atau mungkin insight dari teman-teman untuk pemerintah dalam mengambil kebijakan ke depannya, karena kita tahu tidak menutup kemungkinan perubahan bisa terjadi, sangat dinamis seperti itu. Kita tahu kemarin juga level 1, level 2, hal-hal lainnya juga memang kadang mengikuti perkembangan. Apa yang ingin Anda sampaikan untuk pemerintah selain tadi jangan ditutup? Ya, jadi memang sebetulnya ini cukup menyulitkan ya bagi pelaku usaha karena turun naik level ataupun buka tutup ini juga tentunya akan mempengaruhi tingkat kunjungan. Padahal di satu sisi tren tingkat kunjungan sudah meningkat terus. Jadi bahkan sebetulnya di tahun 2022 ini diharapkan akan jauh lebih baik kondisinya dari tahun 2020 dan tentunya 2021. Tetapi memang para pelaku usaha saya kira tidak bisa juga mengabaikan sisi kesehatan. Karena tadi kembali lagi bahwa kalau sampai terjadi penutupan ini jauh lebih berat. Jadi saya kira kondisi ini jauh lebih baik daripada ditutup gitu ya. Jadi saya kira tentunya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah pemberlakuan level 2 ini harus betul-betul disertai dengan penegakan ya terhadap protokol kesehatan ataupun protokol COVID-19, di mana sekarang itu kan sudah ada 2, yaitu protokol wajib vaksinasi dan kemudian juga protokol kesehatan yang sudah diberlakukan sejak awal pandemi. Jangan sampai nanti pemberlakuan level 2 ini menjadi sia-sia begitu. Jadi saya kira ini yang harus kita jaga bersama. Kita di dalam posisi level 2, tetapi penegakannya jangan sampai lemah. Jangan sampai penegakannya inkonsistensi begitu ya. Jadi kita harus konsisten di dalam penegakannya supaya pemberlakuan level 2 itu betul-betul efektif dan mencegah terjadinya peningkatan ataupun terjadinya lonjakan jumlah kasus positif. Dan tentunya juga memang kan ini booster ya, vaksinasi booster yang saya kira juga khususnya untuk DKI Jakarta ini harus sukses dan harus segera dilaksanakan. Ini rencana pemerintah memberlakukan mulai minggu depan dilaksanakan. Jadi saya kira juga harus didukung ini vaksinasi booster ini supaya pemberlakuan level 2 ini betul-betul efektif. Demikian. Ya, jadi tidak sia-sia gitu ketika kita naik level ataupun turun level. Core-nya tadi ya, Pak Alphonse, bahwa prokes kedepannya booster juga bisa jadi alat bantu kita untuk tetap menekan angka ini agar tetap landai. Kalau bicara evaluasi sendiri, Pak Alphonse, kita tahu ketika kita akan masuk mall, harus kita scan aplikasi Peduli Lindungi. Di dalam juga ada beberapa tempat yang memang harus kita pakai masker. Kalaupun lepas hanya untuk makan dan selebihnya seperti itu. Evaluasi Anda sendiri, kepatuhan baik itu dari tenan, pekerja dan juga pengunjung di mal-mal khususnya di ibu kota. Saya kira semakin hari semakin baik ya. Jadi ini masalah kebiasaan sebetulnya. Ini sama saja seperti dahulu pada saat pemberlakuan penggunaan wajib masker pada awal mulanya kan memang sangat sulit ya. Jadi sekarang pemeriksaan melalui aplikasi Peduli Lindungi pun sudah semakin terbiasa gitu. Jadi saya kira ini satu hal yang positif dan yang sekarang itu sudah terjadi fenomena bahwa justru kalau pusat perbelanjaan yang tidak memberlakukan protokol COVID yaitu seperti pemeriksaan Peduli Lindungi dan protokol kesehatan justru akan dihindari. Jadi sekarang ini masyarakat sudah ada yang menghindari fasilitas-fasilitas publik ataupun fasilitas masyarakat yang kurang ataupun bahkan tidak memperlakukan protokol kesehatan. Saya kira ini hal yang sangat positif yang harus kita dorong terus ya. Tetapi memang sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan kadang-kadang menjadi lalai. Jadi ini yang harus kita ingatkan terus-menerus. Jadi kami mempunyai Satgas COVID internal yang selalu melakukan pemeriksaan dan juga kami bersama dengan pemerintah selalu melakukan pengawasan-pengawasan secara mendadak begitu sidak ke pusat-pusat perbelanjaan supaya kebiasaan-kebiasaan ini tidak menjadi lalai begitu. Tetapi saya kira ini menjadi satu hal yang positif. Tadi itu ya, masyarakat sekarang sudah memilih untuk berkunjung ke pusat perbelanjaan ataupun ke fasilitas-fasilitas publik yang memberlakukan protokol kesehatan. Jadi mereka merasa kalau datang ke tempat-tempat tersebut merasa lebih aman, lebih sehat. Jadi sudah jadi habit ya Pak Alphonse. Iya. Oke, satu Pak, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup dialog ini. Kan jam tutup sekarang lebih maju pukul 21 seperti itu, jam 9 malam dibandingkan sebelumnya jam 10 kalau saya tidak salah. Kalau bicara nilai ekonomi atau dampak ekonomi, ini signifikan tidak untuk mal sendiri 1 jam lebih awal?
Ya, saya kira akan berpengaruh, tetapi tidak terlalu signifikan. Yang signifikan itu adalah kalau sempat pada saat PSBB itu jam 7 malam ya, hanya diperkenankan jam 7 malam. Nah, kalau jam 7 malam itu memang sangat-sangat signifikan. Karena kenapa? Karena kalau malam hari itu adalah jam puncak kunjungan di pusat perbelanjaan. Saya kira kalau jam 9 masih saya kira masih bisa diterima ya, demikian. Baik, Pak Alfonsus, terima kasih atas waktunya dan juga insight-nya. Karena kita ingin menegakkan prokes ya di tempat-tempat umum khususnya di mal. Ya, karena kalau masyarakat ibu kota hiburannya apalagi kalau tidak mal, Pak Alfonsus ya. Terima kasih Pak Alfonsus, selamat beraktivitas kembali. Salam sehat. Terima kasih, salam sehat, terima kasih. Baik, kami akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di MNC News Now.